Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita, khususnya pembahasan kita dalam edisi khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan semaksimal mungkin, melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah kita dan apapun yang kita niatkan diberikan kemudahan, kelancaran, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kajian-kajian sebelumnya kita semuanya telah membahas, kita semuanya telah mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang yang memiliki tabungan atau memiliki harta berupa emas ataupun perak. Yang mana harta, ketika orang ini memiliki harta berupa emas atau perak, lalu emas perak yang dia miliki ini merupakan bentuk emas perak yang dimubahkan oleh Allah Ta'ala, diperbolehkan dan juga menjadi tabungan milik seseorang, maka emas perak seperti ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika selama 1 tahun hitungan hijriah telah mencapai hitungan nisab. Dan sudah kita bahas juga bahwa nisab dari emas adalah 85 gram, adapun nisab dari perak yaitu adalah 595 gram. Ini kalau orang tersebut memiliki harta tabungan atau harta simpanan berbentuk emas atau berbentuk perak. Namun ternyata para pemirsa dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, mayoritas masyarakat di masa-masa sekarang, kebanyakan masyarakat pada dewasa saat ini, justru kemudian tidak menabung hartanya dalam bentuk emas atau perak. Justru kemudian ternyata kebanyakan masyarakat di masa-masa sekarang menabung hartanya dalam bentuk uang, entah itu menggunakan mata uang dolar atau menggunakan mata uang euro, atau menggunakan mata uang real, atau menggunakan ringgit, atau menggunakan mata uang rupiah. Mereka tidak lagi menabung hartanya dalam bentuk uang, dalam bentuk emas, namun berubah menjadi bentuk uang. Karena dianggap ini lebih simpel, ini lebih praktis, dan ini lebih mudah untuk dipakai transaksi ketika mereka suatu saat tertentu membutuhkan untuk alat tukar atau alat transaksi jual beli. Sehingga ini yang banyak dimiliki oleh masyarakat di seluruh dunia. Apakah kemudian uang ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika nominal dari uang atau tabungan yang dia miliki ini setara dengan qimah atau harga emas perak ketika emas perak ini mencapai nisab? Ketika ada orang yang dia itu memiliki nominal uang, pencapaian nominal uang pada angka tertentu, yang ini kemudian setara dengan harga emas sebanyak 85 gram.
Atau ada orang yang dia memiliki uang dengan pencapaian nominal tertentu, yang mana kemudian ini setara dengan harga 595 gram perak. Apakah uang yang nilainya sama ini juga wajib untuk dizakati? Ini yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan kita pada saat ini, sehingga kita bisa menemukan kejelasan, menemukan satu keterangan dari para ulama tentang hal tersebut, mengingat justru inilah yang banyak terjadi di mayoritas masyarakat muslim. Sebelum lebih lanjut kita membahas masalah itu, ada satu hal penting yang perlu kita simak bersama-sama, yaitu salah satu keterangan dari beliau yang mulia Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, yang itu kemudian disampaikan oleh beliau dalam salah satu buah karya tulis beliau yang berjudul Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam. Jadi beliau punya kitab yang judulnya Ihkamul Ahkam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu di jilid yang kedua pada halaman 142 kitab cetakan Darul Kutub Ilmiah, ketika beliau membahas dan mensyarahi sebuah riwayat hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika Gusti Kanjeng Nabi itu dawuh kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini diutus oleh Kanjeng Nabi untuk pergi berdakwah ke Yaman. Dari hadis yang panjang itu ada beberapa keterangan dari Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid ketika beliau menjelaskan tentang makna-makna yang bisa diungkap, makna-makna yang bisa ditangkap dari riwayat hadis ini. Di antaranya adalah makna yang kedua, wa amma bil makna asani, adapun makna yang kedua dari riwayat hadis di atas, fali annaha tuhratun lin nafsi min radhilatil bukhli, yang artinya adalah bahwa yang namanya zakat itu merupakan tuhratun lin nafsi, merupakan pensuci, pembersih bagi jiwa pelakunya. Pembersih dan pensuci dari apa? Beliau menyatakan min radhilatil bukhli, yaitu pembersih dan pensuci dari sifat yang jelek, yang mana sifat jelek ini disebut dengan bukhli, yaitu sifat pelit. Orang yang dia itu mau mengeluarkan zakat dari harta bendanya, ini pada dasarnya bisa membersihkan jiwa orang tersebut atau penyakit-penyakit hati orang tersebut, yaitu berbentuk penyakit bukhli, berbentuk penyakit pelit. Penyakit pelit ini akan hilang ketika orang ini rutin istiqomah setiap tahun dia mengeluarkan zakat, selama harta yang dia miliki memang telah memenuhi ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan dalam penunaian zakat. Atau makna yang kedua adalah li'annaha tutahhiru minadz-dzunubi, bahwa zakat ini memiliki makna tutahhir, mensucikan jiwa orang tersebut minadz-dzunubi, bisa mensucikan orang ini dari beberapa bentuk dosa. Dosa orang ini akan diampuni oleh Allah Ta'ala ketika orang ini mau mengeluarkan zakatnya. Ini merupakan makna atau sebuah hikmah yang bisa diambil ketika orang itu mau mengeluarkan zakat, ketika hartanya ini wajib untuk ditunaikan zakatnya. Sehingga dari situ bagi orang-orang yang kepingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dan juga kepingin supaya dirinya ini bersih dari penyakit pelit, maka resepnya adalah supaya dia menunaikan zakat. Lalu beliau kemudian melanjutkan keterangannya, wa hadzal haqqu asbatahu syari'u limaslahatid dafi'i wal akhidhi ma'an. Hikmah ini atau hak kebenaran ini asbatahu syari'u, telah betul-betul ditetapkan oleh pihak syariat, limaslahatid dafi'i wal akhidhi ma'an, demi menjaga kemaslahatan orang yang membayar zakat, begitu juga kemaslahatan orang yang mengambil atau menerima zakat. Dua sisi ini
betul-betul dijunjung tinggi dan diperhatikan kemaslahatannya oleh syariat ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pembayaran zakat. Sehingga di situ bukan cuma dalam masalah zakat ini bukan cuma memperhatikan kemaslahatannya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, hanya melihat kemaslahatannya para mustahik, tidak. Tapi di situ Allah Ta'ala juga memperhatikan dan menjunjung tinggi kemaslahatannya orang-orang yang mau menunaikan zakat. Seperti apa gambarannya? Beliau Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid memberikan keterangan lanjutan, amma fi haqqid dafi'i fatadhiruhu wa tad'ifu ujurihi. Adapun hikmah yang akan diterima, kemaslahatan yang akan diterima oleh pihak pembayar zakat adalah fatadhiruhu, maka dia tersucikan, dia terbersihkan dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit bakhil, penyakit pelit. Begitu juga dia akan terbersihkan dari dosa-dosa yang menjadi tanggungannya dia nanti di akhirat. Wa tad'ifu ujurihi, sekaligus juga orang yang mau menunaikan zakat, maka pahala dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu bentuk kemaslahatan bagi orang yang mau untuk menunaikan zakat. Wa amma fi haqqil akhidhi, adapun kemaslahatan yang akan diterima oleh pihak penerima zakat atau orang-orang mustahik, falisat bi khullatihi, maka yaitu adalah bisa menutup kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang mana orang-orang mustahik, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, memang notabene backgroundnya adalah orang-orang yang kurang memiliki atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Dia butuh untuk memenuhi keperluan sehari-harinya dia. Sehingga ketika orang ini mendapatkan harta zakat, maka itu paling tidak bisa membantu dan menutupi kebutuhan-kebutuhan dia dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan satu hikmah besar, suatu kemaslahatan besar yang akan muncul ketika pelaksanaan zakat ini bisa terrealisasikan dengan baik dan benar. Ada bentuk kemaslahatan ukhrawi, sekaligus juga ada bentuk kemaslahatan sosial ketika pensyariatan zakat ini betul-betul terlaksana. Bagi orang yang dia itu wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, yaitu orang-orang kaya atau orang-orang yang hartanya ini diberikan lebih oleh Allah Ta'ala, lalu dia mengeluarkan zakat, dia akan mendapatkan sekaligus dua kemaslahatan ini. Ukhrawinya dia mendapatkan pengampunan dosa sekaligus juga dengan pelipat gandaan pahala, dan kemaslahatan segi duniawinya yaitu adalah kemaslahatan sosial, memperbaiki dan mengkeseimbangkan hubungan antara orang-orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Ta'ala dan juga orang-orang yang pada saat-saat sekarang ini kebetulan diberikan harta yang kurang atau bahkan tidak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sampai menimbulkan kesenjangan dan sosial masyarakat ini bisa menjadi seimbang ketika pensyariatan zakat bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Ini merupakan satu hikmah besar yang akan diterima dan muncul ketika zakat itu betul-betul dilaksanakan dengan baik dan benar. Lalu kemudian kita masuk kepada pembahasan yang lebih rinci, pembahasan yang lebih fokus, lebih serius dari keterangan tadi sebagai pembuka. Yaitu ketika orang itu harta yang dia miliki, dia menjadi kaya raya, bukan dari harta yang berupa emas atau perak, akan tetapi dia memiliki tabungan uang dengan mata uang rupiah atau dolar atau euro atau ringgit atau real dan seterusnya dan seterusnya. Apakah harta yang seperti ini wajib untuk dizakati ketika nominalnya itu sampai pada nominal yang setara dengan harga emas atau perak ketika emas perak ini mencapai nisab? Ini yang kemudian menjadi pembahasan inti kita pada edisi kali ini. Dari sekian banyak keterangan ulama, di antaranya kemudian yang kami ambil dan kami jadikan rujukan pada video kali ini adalah apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Mahfud
bin Abdullah At-Tirmizi, yaitu salah seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Beliau adalah orang yang asli dari Jawa Timur, yaitu dari Desa Termas, Kabupaten Pacitan. Beliau memiliki salah satu buah karya tulis yang berjudul Al-Manhalul Amin, Hasyiah terhadap kitab Al-Manhajul Qawim. Dalam kitab ini pada jilid yang kelima, pada halaman 209 kitab cetakan Darul Minhaj, beliau memberikan keterangan berkaitan dengan uang kertas atau ketika uang ini berbentuk logam. Yaitu beliau menyatakan, waqtalafal mutaakhiruna fil waraqatil ma'rufati bin naut. Para ulama mutaakhirin, ulama-ulama di masa-masa akhir, ikhtalafa, berbeda pendapat, berbeda pandangan. Fil waraqatil ma'rufati bin naut, tentang warokoh ma'rufah, tentang kertas-kertas yang dikenal bin naut dengan sebutan naut, atau arti naut itu adalah uang-uang kertas. Kertas ini memang dijadikan sebagai alat transaksi jual beli atau alat tukar pembayaran, yang mana dalam kertas ini memiliki nominal-nominal tertentu. Ini kemudian hukumnya bagaimana? Beliau melanjutkan keterangannya, fa'inda Syekh Salim bin Sumair wal Habib Abdullah bin Smith annaha min qabilid duyuni. Menurut pandangan apa yang dipahami oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Salim bin Smir dan juga Al-Habib Abdullah bin Smith, bahwa uang ini adalah min qabilid duyun. Uang ini setara dengan kasus perkara hutang. Nadharan ila ma tadammanatul waraqatul mazkuratu minan nuqudil muta'amali biha. Karena melihat kepada nominal yang dikandung oleh kertas itu sendiri. Yang mana kertas ini biasa dipakai untuk alat transaksi jual beli. Kertas ini biasa dipakai untuk alat tukar dalam transaksi yang bermacam-macam. Kertas ini memang secara benda, dia hanya kertas biasa yang ada tulisannya. Namun kertas yang ada tulisannya ini, dia ternyata memiliki nilai nominal yang luar biasa. Taruhlah misalkan kertas yang mana kertas ini ada tulisannya Bank Indonesia 100.000 rupiah misalkan. Dilihat lagi, dibandingkan lagi dengan kertas yang lainnya, ada logo di situ Bank Indonesia dan tulisannya hanya 1.000 rupiah. Secara benda, dua kertas ini sama-sama satu lembar kertas, namun memiliki nilai nominal yang berbeda hanya gara-gara adanya tulisan di situ dan ada logo resmi, stempel resmi, dan beberapa tanda bukti resmi dari Bank Indonesia bahwa uang ini adalah uang yang asli. Sehingga yang tadinya hanya kertas, dia kemudian memiliki nominal-nominal tertentu yang di luar jangkauan dari kertas ini sendiri sebenarnya. Ini kemudian karena modelnya seperti ini, beliau berdua, Syekh Salim bin Smir dan juga Al-Habib Abdullah bin Smith, memiliki pandangan bahwa uang-uang seperti ini min qabilid duyun. Ini sama seperti kasus urusannya utang. Seakan-akan dengan orang itu memiliki kertas tersebut, maka dia itu memiliki nominal uang, nominal harta tertentu yang sesuai dengan tulisan yang ada di kertas, namun nominal atau harga uang ini sedang dibawa oleh pihak pemerintah yang diamankan oleh Bank Indonesia. Seakan-akan Bank Indonesia sedang memiliki hutang yang harus dilunasi dan harus dibayarkan kepada orang yang memiliki kertas ini sendiri. Sehingga beliau menyatakan hadza min qabilid duyun. Lalu kemudian wa inda Syekh Muhammad Al-Anbabi wal Habib Abdullah bin Abi Bakar annaha kal fulusil madrubah. Namun menurut pandangan Syekh Muhammad Al-Anbabi wal Habib Abdullah bin Abi Bakar, bahwa uang kertas ini masalah atau kasusnya sama seperti fulus al-madrubah. Fulus itu maknanya adalah uang atau emas, dinar dirham yang pecah. Dinar dirham ketika dia pecah kecil-kecil atau dia itu sengaja dipecah, maka pecahan-pecahan seperti ini disebut dengan al-fulus. Yang kemudian fulus kecil-kecil ini madrubah, diolah ulang menjadi suatu alat transaksi berikutnya. Ini yang kemudian dikenal dengan fulus. Atau dalam makna yang lain,
fulus itu memiliki makna alat transaksi pembayaran, namun bukan terbuat dari emas atau perak, dari benda-benda logam yang lainnya. Ini yang juga menurut sebagian ulama disebut dengan al-fulus. Beliau berdua, Syekh Muhammad Al-Anbabi dan juga Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar, menyatakan bahwa kertas-kertas yang memiliki nominal harta tadi itu hukumnya atau kasusnya sama dengan fulus al-madrubah, sama dengan pecahan-pecahan dinar dirham atau alat transaksi jual beli dari selain emas dan juga perak yang dari benda logam yang kemudian diolah ulang. Wa ta'amulu bihas jaizun, dan menurut beliau berdua, berta'amul dengan menggunakan uang ini adalah suatu alat muamalat yang sah. Ini pandangan mendasar sebelum kita lebih jauh membahas masalah zakatnya. Ada beberapa ulama dari kalangan mutaakhirun yang memang berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang masalah uang ini. Lalu bagaimana kemudian tentang hukum zakatnya? Beliau di sini menyatakan, wa tajibu zakatu ma tadammanatul awraqu minan nuqudi 'indal awwalina zakata ainin. Menurut sebagian ulama, ya, bahwa uang-uang kertas ini tetap wajib zakat, ya, tetap wajib zakat, namun zakat yang wajib adalah zakata ainin. Bendanya yang wajib untuk dizakati, bukan nominalnya, tapi bendanya. Bendanya lah yang wajib untuk dizakati, bukan nominalnya. Taruhlah misalkan emas yang mencapai nisab, yaitu 85 gram. 85 gram emas ini taruhlah misalkan harganya itu 85 juta misalkan. Lalu ada orang yang dia itu memiliki harta 85 juta dalam satu brankas. Ada brankas A, dia memiliki uang 85 juta. Namun di tempat yang lain, di rumah yang kedua, orang ini memiliki brankas B, yang mana di brankas B ini berisi 10 juta. Berarti kan di sini dari brankas A ini dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Namun di brankas B dia masih belum wajib untuk mengeluarkan zakat, kecuali kalau digabungkan. Lalu kemudian dia, si orang kaya ini, mengeluarkan zakatnya itu dari brankas yang B, bukan dari brankas yang A. Padahal yang wajib zakat itu dari harta yang A, bukan dari harta yang B. Lalu dikeluarkan zakat dari yang B, bukan dari yang A. Karena yang keluar itu dari uang yang B, maka ini masih belum bisa sah dikatakan sebagai zakat. Karena yang sebenarnya wajib zakat adalah benda dari brankas yang A, bukan nominalnya, bukan, tapi bendanya, zakat ainin. Ya. Wa tajibu zakatu tijarati indal akharin fi a'yaniha idza qusida biha tijarah. Dan juga wajib untuk dikeluarkan zakat tijarah ketika memang uang ini dipakai untuk berniaga, dipakai untuk dipakai untuk berdagang. Sehingga wajib untuk dikeluarkan zakat tijarahnya. Ketika ru'usul amwal atau modal dari pemberlakuan jual beli ini atau perdagangan itu menggunakan uang tersebut. Wa amma a'yanul awraq allati lam tuqsad biha tijarah fala zakata fiha bittifaqin. Adapun uang-uang kertas, bendanya ini, benda uang kertas ini yang tidak dipakai untuk tijarah, yang memang tidak dipakai untuk tijarah, jadi hanya disimpan, fala zakata fiha bittifaq, maka tidak ada kewajiban zakat bittifaqin secara disepakati oleh para ulama. Ini khilafiyah pertama yang muncul ketika para ulama-ulama terdahulu membahas tentang masalah uang kertas. Lalu kemudian Syekh Muhammad Mahfud Termas memberikan keterangan lanjutan, wa jama'a syekhuna rahimahullahu baina kalamihim. Lalu kemudian guru kami Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, karena memang beliau berguru lama kepada Syekh Baijuri, mengumpulkan baina kalamihim, antara keterangan-keterangan dari para ulama-ulama tadi yang kita sebutkan nama-namanya, yaitu Syekh Salim bin Smir, Al-Habib Abdullah bin Smith, dan juga Syekh Muhammad Al-Anbabi, dan juga Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Ba'da naqli ifta'atihim, setelah Syekh Baijuri ini menukil tentang fatwa-fatwa mereka. Ma mulakhosuhu, yang ringkasan dari pengumpulan keterangan beliau semuanya adalah innal awraqal mazkurata
laha jihatan, bahwa uang-uang kertas tadi itu ya yang tadi sudah dibahas, laha jihatani, dia sebenarnya memiliki dua sisi pandangan, memiliki bisa dinilai dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, yang bisa dilihat adalah al-ula jihatuma tadammanathu minan naqdain. Sudut pandang yang pertama adalah dari sudut pandang apa yang dikandung, apa yang dibawa oleh minan naqdain, dari emas atau perak. Artinya, ketika ada orang yang dia itu memiliki uang-uang kertas, lalu uang kertas ini memiliki nominal-nominal tertentu, itu sebenarnya sama seperti ketika orang ini memiliki emas atau perak, lalu emas perak ini juga memiliki nilai nominal tertentu. Maka hukumnya sama ketika terjadi seperti ini. Asania, sudut pandang yang kedua adalah jihatu a'yan, dari sudut pandang bendanya. Fa'idha kusidat al-mu'amalatu bima tadammanathu, apabila muamalat atau transaksi yang diinginkan adalah bima tadammanathu, adalah nominal atau harga yang terkandung dalam uang-uang kertas ini. Fafiha tafsilun, maka di situ ada rincian-rinciannya. Hasiluhu, yang mana ringkasan dari semua rincian itu adalah annahu idza studiyat ainun bihi wa huwa al-ghalibu fil muamalati biha, apabila uang ini dipakai untuk membayar pembelian benda tertentu dan memang pembayaran menggunakan uang ini adalah bentuk transaksi yang sudah ghalib, transaksi yang sudah mayoritas terjadi dan dipakai oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Kana min qabili syira'i ardin binaqdin fi dhimmati, maka kasus ini sama seperti pembelian benda-benda binaqdin fi dhimmati, pembelian benda yang menggunakan emas perak, namun nanti nominalnya masih fi dhimmah, masih pada genggaman pemilik atau pemilik uang itu, atau dari keresmian dari pihak pemerintah, dari legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada nominal yang ada pada uang-uang kertas tersebut. Wa huwa jaizun, dan hukumnya yang seperti ini adalah boleh. Hukumnya adalah boleh dan sah. Lalu kemudian yang kedua, wa idza qusidat al-mu'amalatu bi a'yaniha, namun kalau kemudian transaksi yang dilakukan itu tujuan intinya adalah benda atau kertasnya. Taruhlah misalkan saya beli HP misalkan. Beli HP ini menggunakan uang kertas. Dan memang pihak penjual HP itu yang dicari adalah kertasnya, bukan nominal yang ada dalam kertas tersebut. Tapi yang dicari memang kertasnya, sehingga satu buah HP ini bisa ditukarkan dengan kertasnya. Ya, bisa dibarterkan dengan kertasnya. Yang mana nanti kertas itu memiliki keterangan nilai nominal yang berbeda-beda. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000 dan seterusnya. Ya. Kanat kalfulusil madrubah, maka ketika tujuannya adalah kertas dari uang tersebut, maka hukumnya sama seperti fulus madrubah, seperti pecahan dinar dirham yang kemudian diolah ulang menjadi alat transaksi, atau hukumnya sama seperti alat transaksi yang menggunakan benda-benda logam selain emas dan perak. Fayasihul bai'u biha wa bai'u ba'dhiha bi ba'dhin, maka boleh, kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan kertas-kertas yang memiliki keterangan angka ini, dan begitu juga boleh membeli satu kertas dengan kertas yang lainnya yang memiliki nominal yang berbeda-beda. Itu hukumnya adalah boleh. Lalu kemudian beliau Syekh Mahfud Termas memberikan keterangan kesimpulan, wahasilu hadzal jam'i, keringkasan dari semua keterangan ini, anna na'tabiru qasdal muta'amilaini, kita perlu berpegang atau mengambil satu tolak ukur, yaitu kepada qasdal muta'amilain, tujuan dari pelaku transaksi tersebut. Fa imma an yaqsida ma tadhammanatul awraq wa imma an yaqsida a'yanaha. Ada kalanya orang itu memang tujuannya adalah
ketika melakukan transaksi menggunakan uang kertas, tujuannya adalah nominal atau harga yang dikandung oleh uang kertas itu sendiri. Namun di sisi yang lain ada juga orang-orang yang tujuannya bukan nominal yang tersimpan pada kertas ini, namun tujuannya memang adalah bendanya, adalah kertasnya. Bisa jadi seperti itu. Wa yataraddabu ala kullin ahkamun ghairu ahkamil akhar. Dan masing-masing dari kedua tujuan ini memiliki hukum-hukum yang berbeda. Qala, berkata guru kami, ini keterangan lanjutan dari Syekh Mahfud Termas, wa tarjihul jihatil ula huwal aula, dan kita lebih menguatkan atau lebih mengunggulkan ya sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang nominal atau harga yang dikandung oleh keterangan yang ada pada kertas tersebut itu jauh lebih pas, jauh lebih baik, jauh lebih rasional, jauh lebih logis. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Mahfud Termas menukil dari perkataan guru-guru beliau. Li'annahu yu'lamu bid-darurati annal maqsuda indal muta'aqidaini innama huwal qadrul ma'lumu mimma tadammanatul awraqu la zawatiha. Karena sudah diketahui dengan jelas, orang-orang ketika melakukan transaksi menggunakan uang-uang kertas atau uang-uang yang sejenis dengan itu ya, yang dipakai, yang dijadikan tolak ukur itu adalah harga atau nominal yang dikandung yang ada pada kertas tersebut, bukan kertasnya. Ini sudah menjadi suatu hal yang maklum, suatu hal yang jelas, gamblang di seluruh masyarakat. Sehingga sudut pandang uang ini adalah dari segi kimahnya, dari segi mata domanathu, nominal berapakah yang ada pada harta tersebut. Jika memang demikian, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga uang ini ketika menjadi tabungan bagi seseorang, lalu nominal yang tersimpan pada uang ini mencapai atau setara dengan harga emas perak ketika mencapai nisab, maka uang-uang seperti ini tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh tidak. Nah ini. Namun kemudian beliau melanjutkan keterangannya bahwa ada di masa beliau, di masa Syekh Mahfud Termas, orang-orang itu yang mengatakan orang-orang kaya yang memiliki tabungan berupa uang kertas, namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan itu merujuk kepada keterangan salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya, yang hidup di masa-masa mutaakhirin juga, yaitu keterangan dari Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Yaitu ketika beliau Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani memberikan keterangan dalam hasyiah beliau terhadap kitab Tuhfah, yaitu di awal-awal Kitabul Bai', kitab yang menerangkan tentang jual beli. Hasyiah Syarwani pada jilid yang keempat, halaman 263, kitab cetakan Darul Fikr. Dalam halaman yang ini, Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani mengatakan, qauluhu wa ghairi dzalika min kulli ma la yuqabalu urfan bimalin ila akhirih. Yaitu keterangannya kitab Tuhfah yang menyatakan dan juga selain itu semua yang memang tidak bisa ditukarkan dengan harta secara uruf. Beliau kemudian memberikan keterangan yukhadhu minhu jawabu su'alin waqa'a amma ahdatsahu salatinu hadzal zamani minal waraqatil manqushati bisuwarin makhsusatin al jariyati fil muamalati kan nuqudi samaniyati hal yasihul bai'u wa shira'u biha wa yasirul mamluku minha au biha ardu tijaratin yajibu zakatuhu inda tamamil hauli wan nisabi. Beliau memberikan keterangan yang artinya bisa diambil pemahaman dari keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfah. Keterangan tentang jawaban pertanyaan yang beberapa hari sekarang ini muncul, kata beliau ya, dari peristiwa-peristiwa yang dimunculkan oleh para pemerintah, para raja-raja di masa-masa sekarang, kata beliau, yaitu adalah al-waraqatul manqushah, kertas-kertas yang ditulis bisuwarin makhsusatin, dengan beberapa bentuk gambaran yang tertentu,
al-jariyati fil muamalah, yang memang itu sekarang sudah biasa dijadikan alat transaksi. Kan nuqudis samaniyah, seperti pembayaran menggunakan nuqud samaniyah. Ya, uang-uang yang dia memiliki saman sebagai alat pembayaran. Hal yasihul bai'u wa syira'u biha, apakah jual beli itu sah ketika menggunakan uang-uang kertas ini? Wa yasirul mamluku minha au biha ardu tijaratin, dan apakah benda-benda yang dibeli menggunakan uang kertas ini menjadi hak milik dari pihak mustari atau pihak pembeli? Hingga kemudian kalau misalkan harta yang dibeli atau dimiliki oleh pembeli ini menjadi haknya, lalu kemudian dia putar sebagai modal untuk berjual beli, berniaga. Ya. Apakah kemudian juga wajib zakat ketika dijadikan seperti itu ketika telah sampai haul, telah sampai 1 tahun dan juga telah mencapai nisab selama 1 tahun itu? Beliau kemudian memberikan keterangan wahasilul jawabi. Ringkasan dari jawaban pertanyaan tersebut adalah annal waraqatal mazkurata la tasihul muamalatu biha. Tidak sah bermuamalat menggunakan uang-uang kertas tersebut. Wala yasirul mamluku minha au biha ardu tijaratin. Dan benda-benda yang kemudian dimiliki oleh pembeli, yang mana pembeliannya ini menggunakan uang-uang kertas ini, tidak sah sebagai hak miliknya mustari, tidak sah sebagai hak miliknya pembeli. Karena seperti demikian, maka fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat tijarah ketika alat transaksi yang dipakai adalah menggunakan uang kertas. Ini kemudian keterangan beliau ini sering dipakai atau dimunculkan oleh orang-orang kaya yang mereka ini tabungannya menggunakan uang kertas, dan memang sebenarnya mereka itu, kebanyakan dari mereka itu ingin menghindar dari kewajiban zakat. Bagaimana dengan keterangan ini? Keterangan Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani ini juga dibahas oleh Syekh Mahfudz Termas, yang mana beliau dalam hasyiah ini juga menyatakan qala wa idza alimta dzalika ta'lam, ketika kamu sudah mengerti dengan keterangan saya, keterangan kami di atas yang saya nukil dari keterangan guru kaya, yaitu keterangannya Syekh Bejuri, ta'lamu, maka kamu sekarang bisa mengerti annama katabahul allama Abdul Hamid Asy-Syarwani muhsi tuhfah fi awaili kitabil bai'i, bahwa keterangannya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, penulis hasyiahnya kitab Tuhfah, di awal-awal kitab tentang masalah jual beli, min jazmihi bi'adami sihati ta'amul biha mutlaqon, bahwa beliau menyatakan bahwa bertransaksi menggunakan uang kertas itu adalah tidak sah secara mutlak. Wa jazmihi bi'adami wujubi zakati, dan beliau juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat ketika ada pembeli yang berkulak menggunakan uang kertas ini, mu'allilan ada masihati, karena beliau mentaklil, beliau melihat ilat bahwa tidak sah jual beli menggunakan uang kertas, bahwa bi annal awraqal mazkurata, bahwa uang kertas itu la manfaata fiha, tidak ada kemanfaatan di dalamnya, wa annaha kahabbati burrin, dan bahwa uang kertas ini sama halnya seperti 2 biji gandum, ghairu shahihin. Keterangan ini adalah keterangan yang tidak benar. Buktinya apa? Buktinya uang kertas itu walaupun memang wujudnya adalah kertas, tapi dia memiliki nominal, dia memiliki nilai, yang mana nilai ini ditanggung secara resmi oleh pemerintah. Dan memang ini yang kemudian dipakai untuk transaksi di seluruh bagian penjuru dunia. Yang mana keterangannya Syekh Mahfudz Termas ini juga diperkuat oleh keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah Al-Fiqhiyah, yaitu pada keterangan pada halaman 267 jilid yang ke-23. Di situ beliau, para ulama-ulama penulis kitab Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah ini memberikan keterangan, inna mimma la syakka fihi anna zakata fil awraqit naqdiyah wajibatun. Dari suatu hal yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, bahwa masalah zakat untuk uang-uang kertas itu adalah wajibatun, hukumnya adalah wajib. Sehingga ketika ada orang yang memiliki tabungan uang kertas dan nominalnya itu setara dengan harga emas atau perak yang mencapai nisab, maka uang-uang ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
Alasannya apa? Nadharon li'annaha amatu amwalin nasi wa ru'usi amwali tijarati wa syirkati wa ghalibil muddakharat. Karena uang kertas ini merupakan harta mayoritas manusia di masa-masa sekarang. Dan juga bahwa modal utama dalam berniaga, modal utama dalam berdagang, dalam mengikuti syirkah, dalam melakukan tabungan-tabungan, itu rata-rata orang sekarang menggunakan uang, sudah tidak lagi menggunakan emas ataupun perak. Bahkan kelanjutannya beliau mengatakan demikian, falau kila bi'adami zakati fiha la'adda ila diya'il fuqara'i wal masakin. Seandainya kita masih kekeh menyatakan bahwa uang-uang kertas atau uang-uang koin ini tidak ada kewajiban zakat, maka keputusan itu akan bisa menyebabkan kebutuhan orang-orang fakir ataupun orang-orang miskin akan hilang sirna dengan sendirinya. Mereka semuanya tidak akan pernah bisa tertutupi atau tercukupi kebutuhannya dari pensyariatan zakat. Karena pasti nanti tidak ada pensyariatan zakat terhadap uang kertas. Sehingga ketika tidak ada hal ini, maka kebutuhan orang-orang fakir miskin akan tetap ada dan mereka akan terus dalam kondisi berkebutuhan. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan ketika diputuskan bahwa uang-uang kertas ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta-harta orang-orang kaya, dalam harta orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hak-haknya orang-orang yang meminta-minta, dan di situ juga ada hak-haknya orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin. Wala siyama annaha asbahat umlatan naqdiyatan mutawaddi'an 'alaiha fi jami'i anha'il 'alam. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwa uang-uang kertas ini menjadi alat transaksi dalam seluruh penjuru dunia, dan itu sudah direstui dan diakui oleh seluruh pemerintah yang ada di negara-negara di alam dunia ini. Wayam bagi takdirun nisab fiha bidzahabi wal fiddati. Ketika ini wajib zakat, lalu kemudian bagaimana tolak ukur penentuan nisabnya? Maka nisabnya mengikuti nisab dari emas atau perak. Maksudnya nominal atau harga yang dimiliki 85 gram emas atau 595 gram perak, kira-kira harganya berapa? Maka uang ini ketika mencapai nominal ini, mencapai nominal harga emas perak ini, dia wajib untuk dizakati. Nah, inilah kemudian keterangan dari para ulama menerangkan tentang perihal uang-uang kertas yang menjadi alat transaksi sekaligus juga menjadi bahan utama dalam penabungan harta di masa-masa sekarang, di dewasa-dewasa sekarang ini. Apakah dia wajib zakat atau tidak, keterangannya sudah kita bahas bersama-sama, sehingga kita menjadi jelas, menjadi tidak ada keraguan lagi dari apa yang kita baca dan apa yang kita kaji. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas barusan betul-betul memberikan kegamblangan, betul memberikan kemantapan di hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mantap dan yakin terhadap syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga dalam pengamalan syariat tersebut tidak ada keraguan sedikit pun. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi barokah, kajian kita semuanya menjadi manfaat, dan lebih khususnya lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan pandangan khusus dari junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.